how it starts. Lightning strikes the heart. It goes off like a gun, rather than the sun. Oh, this is how it starts. Falling from the sky, shining how we want, rather than the sun. Halo pemirsa, bagaimana persiapan Anda untuk memulai tahun yang baru? Nah, bagi Anda yang menjalani bisnis, tentunya marketing strategi yang tepat merupakan salah satu langkah yang harus Anda siapkan agar usaha Anda menjadi lebih kuat dan penjualan meningkat, tentunya juga keuntungan tercapai maksimal. Ya pemirsa, One Fine Day pada malam hari ini kita akan membahas tentang keberhasilan di tahun 2013 dengan melalui bisnis marketing yang tepat. Nah, pada malam hari ini kami sudah kedatangan narasumber seorang pengusaha sukses, yaitu Bapak Irwan Dhani Musri. Ya, selamat malam Bapak Irwan. Selamat malam Sarah. Nah, pemirsa, Bapak Irwan Dhani Musri ini adalah seorang President Director dan juga Chief Executive Officer PT Timerindo Perkasa Internasional. Perusahaan yang bergerak di bidang penjualan jam tangan, pemegang 50 brand jam tangan ternama ya Pak ya? Kurang lebih begitu. Kurang lebih begitu ya, dan tentunya juga memiliki karyawan lebih dari 650 yang tersebar di 55 toko di Indonesia. Nah, Pak Irwan, bisa sampai di titik yang sekarang ini, sebenarnya apa sih kunci suksesnya? Well, yang pertama tentu dedikasi yang tinggi. Iya. Percaya sekali dengan teamwork. Dan juga selalu ingin belajar. Di atas semua itu kita harus berintegritas. Berintegritas dalam yang melakukan tinggi. aktivitas bisnis kita. Apa sih sebenarnya yang mendasari Bapak ingin terjun di dunia bisnis jam tangan? Saya sebagai konsumen tidak mendapatkan service yang saya inginkan. Dan saya melihat ada celah di sini yang untuk kalau kita melakukan service company, kita akan bisa sukses dalam berbisnis. Iya. Kebetulan produknya jam tangan. Dan jam tangan tentunya tidak mempunyai seasonal. Jam tangan kan something yang bisa dipakai sepanjang masa atau dalam kurun waktu yang panjang, atau tidak ada winter ataupun summer dan sebagainya. Ternyata jam tangan branded ini mendapat sambutan yang baik sekali oleh konsumen Indonesia ya Pak ya? Pertama, watch lovers di Indonesia, mereka sangat well informed. Curiosity-nya sangat tinggi. Jadi yang kami laksanakan adalah apa yang tadi hanya menjadi informasi, kita bawakan menjadi kenyataan. Jadi Time International juga melaksanakan dan memastikan launching produk ini sebelum dilaksanakan di dunia luar, dilakukan di Indonesia dahulu. Oh, gitu dan ya? juga banyak sekali produk-produk yang hanya dibuat untuk Indonesia. Dan ini suatu terobosan sebetulnya, karena merek-merek dunia ini tidak hanya mau melaksanakan itu saja tanpa pemikiran ataupun clear direction daripada market itu sendiri. Nah, ini ada satu lagi nih Pak. Kalau sekarang kita juga bisa melihat niche marketing dengan menghadirkan toko Chanel, Fendi, dan itu juga ada superstore urban icon. Betul. Ya Pak ya? Chanel ataupun Fendi sebagai services company itu suatu evolusi yang natural sebetulnya. Karena as a lifestyle company, kita ingin tentu terus membawakan produk-produk yang aspired by the consumers ke dalam negara Indonesia ini tentunya. Untuk urban icon sebetulnya kita menginginkan services itu tidak perlu untuk branded yang sudah tinggi. Jadi sebagai emerging market kan kita, jadi sebagai konsumen yang dari paling muda mendapatkan service yang sama, dan kita akan build bersama mereka. Jadi juga contoh penggemar pilot atau pilot watch. Mereka kita berikan kesempatan untuk bisa terbang dengan fighter jets dan berexperience itu. Jadi ini benar-benar niche yang kami coba berikan kepada konsumen kita. Ini luar biasa sekali nih. Saya jadi ingat satu definisi tentang marketing oleh Philip Kotler. Nah, beliau ini adalah seorang marketing guru. Katanya begini nih. Marketing is getting the right goods and services to the right people at the right places, at the right time, at the right price, with the right communications and promotion. Marketing is really memberikan kenyamanan dan juga honesty kepada produknya, kepada konsumen. Jadi kita tidak bisa memarket satu tanpa integritas.
Ya, seperti yang dikatakan Bapak Irwan Dhani Musri bahwa jam tangan itu merupakan simbol lifestyle. Demikian juga dengan hunian yang merupakan ikon gaya hidup masyarakat perkotaan. Nah, untuk itu pemirsa, rekan kami Sabrina akan memperlihatkan apartemen dan landed house yang dibangun oleh pengembang terpercaya Agung Podomoro Land, tentunya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat perkotaan. Langsung saja ya. Ya, silakan Sabrina. Terima kasih Syara. Ya pemirsa, hunian baik itu merupakan apartemen ataupun landed house, sekarang ini fungsinya sudah berkembang. Tidak hanya sebagai kebutuhan pokok, tetapi juga dapat mencerminkan identitas pemiliknya. Seperti apartemen yang sedang saya kunjungi sekarang ini, yaitu The Lavang Residences. Apartemen ini terletak di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, hanya 200 meter dari Tugu Pancoran. Tinggal di hunian yang dirancang eksklusif ini, penghuni akan mendapatkan privasi, akan menciptakan harmonisasi antara tubuh, jiwa, dan pikiran. Di Jakarta Barat, tepatnya di Kedoya, Agung Podomoro Land hadir lewat Metro Park Residence. Hunian murni berupa 2 tower apartemen ini terletak di daerah yang fasilitas eksternalnya lengkap. Bagi yang menyukai wilayah Jakarta Utara, tersedia pilihan Gading Nias Residences. Hunian terjangkau yang merupakan bentuk apresiasi Agung Podomoro Land dalam menyukseskan program 1000 Tower Rusunami dari pemerintah ini terletak di lokasi premium Kelapa Gading. Sementara di Bandung, Agung Podomoro Land mengembangkan Parahyangan Residences. Terletak di Jalan Cimbeluit, hanya 50 meter dari Universitas Parahyangan dan juga tidak jauh dari pusat pendidikan lain, dan kawasan ternama di kota ini yaitu ada Dago, Ciamplas, dan juga Lembang. Memenuhi kebutuhan kaum urban akan landed house, Agung Podomoro Land mengembangkan Green Permata Residences di Jakarta Selatan. Perumahan eksklusif ini memadukan suasana kota Singapura yang apik dengan Bali yang khas dengan budaya dan alamnya. Dan di kawasan industri Kerawang tersedia Grand Taruma. Warga perumahan ini kelak dapat menikmati hiburan bersama keluarga di waterpark yang dibangun sebagai fasilitas istimewa. Hunian yang ideal tidak hanya mementingkan kualitas bangunannya, tetapi juga lokasi dan akses, fasilitas internal yang tersedia, serta fasilitas eksternal di sekitar kawasan. Nah, semuanya itu selalu ditawarkan oleh Agung Podomoro Land di setiap huniannya. Kembali bersama Syara di studio. Nah, itu dia tuh tadi Pak. Persembahan dari Agung Podomoro Land, Pak. Itu apartemen dan juga landed house. Kalau saya melihatnya, mereka tentunya juga memikirkan secara 360 kalau kita follow kata Profesor Philip Kotler. Oh gitu? Jadi secara menyeluruh sebelum mereka melakukan proyek-proyek mereka. Ya tentunya untuk memenuhi setiap kebutuhan yang ada pada masyarakat urban di sini ya Pak ya. Ya pemirsa, sebelum jeda iklan ini saya juga akan memberitahu Anda untuk memfollow Twitter account kami di @onefinday_tv karena Anda bisa memenangkan 2 buah jam tangan Raffle dari Time International. Jam tangan Raffle ini dibuat oleh watchmaker yang berpengalaman dan Anda bisa membelinya di gerai resmi Watchtime dan rafflestore.com. Tetap bersama kami. Seiring langkah membangun negeri, pengalaman telah kuatkan kami senantiasa membangun dengan hati dalam kebersamaan dan harmoni. Kebutuhan Anda, kekuatan kami. Keluarga tumbuh kokoh abadi. Kesetiaan kami dari hati. Agung Podomoro untuk harmoni. One fine day, one fine day. Ya terima kasih Juno.
Ya pemirsa, tentunya masih di One Fine Day, masih bersama saya dan Bapak Irwan Dani Musri. Dan saat ini kami juga sudah kedatangan seorang tamu, narasumber kami, yaitu Bapak Handaka Santosa, yang merupakan Wakil Presiden Agung Podomoro Land. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Iya Pak, kita lagi ngobrol-ngobrol tentang berkembang di tahun 2013 dengan menggunakan marketing strategi yang tepat. Nah, kalau Pak Handaka gimana nih Pak? Jadi sebetulnya kalau properti memang kita biasanya lebih melihat kepada poin pertama itu location. Tapi lebih dari itu sebetulnya kita harus tahu apa sih kebutuhan customer atau customer need tadi. Bisa berupa kebutuhan dia pribadi, kebutuhan perusahaan atau bisnisnya, dan lain-lain. Jadi kita harus bisa memberikan mereka apa yang mereka inginkan. Kalau kita menjanjikan mereka memberikan satu serah terima pada waktunya, itu kita harus tepat waktu. Harus tepat waktu dan on time gitu. Betul. Ya, Pak. Nah ini Pak, kalau kita melihat besarnya marketing strategi itu memang sangat mendukung kesuksesan suatu perusahaan. Nah tapi kan kita juga memerlukan sumber daya manusia yang capable atau bisa mengimplementasikan strategi tersebut. Nah ini bagaimana nih Pak? Ya. Memang ini yang sangat penting lah. Bagaimana kita mulai dari rekrut pertama, kemudian setelah rekrut ini bagaimana kita juga memberikan masukan-masukan training, dan juga kita sesuaikan dengan culture dari perusahaan. Kalau untuk Pak Irwan sendiri? Kami mencari business partners di dalam merekrut teman-teman di office. Karena kita true believer of a people's company. Teamwork itu dari pertama sudah dicanangkan secara terbuka. Jadi harapan kami tentunya mereka akan memberikan banyak input dan banyak injection baru. Karena kami percaya sekali tanpa adanya tim yang solid ataupun teman-teman yang bersama untuk membangun suatu bisnis, tidak akan tercapai goal itu kalau there is not one good boss, it's about the team. Karena bagaimanapun perusahaan sukses itu pasti juga karena kerjasama tim ya Pak ya. Betul. Nah, kalau misalnya bagaimana sih cara memotivasi SDM kita agar bisa melakukan sesuai dengan yang ditargetkan gitu? Apa sih yang memotivasi mereka? Well, yang pertama seperti katakan teamwork. Jadi seluruh goals atau planning company kita lakukan workshop bersama. Jadi ini suatu program yang mana goal company adalah tanggung jawab bersama. Mulai di tiap-tiap departemen, logistik ataupun finance ataupun marketing, sales dan sebagainya. Bagaimana interdepartment support. Jadi setelah goal itu disetujui bersama, sama-sama tanggung jawab itu kita pikul bersama juga. Dari situ kita automatically akan saling mensupport. Itu yang pertama. Kedua tentunya banyak opini-opini yang harus kita dengarkan. Jadi it's a two-way communication yang secara utuh. Jadi hanya bukan kita mendengarkan tapi kita udah tahu kita akan mengambil keputusan yang apa. Dan kalau keputusan diambil tidak tepat atau belum tepat, kita harus bersama-sama memikul dan juga bertanggung jawab dengan nggak ada gengsi atau apa aja. Kita kan, okay, it's wrong, let's make a better decision. Jadi transparansi itu sangat penting. Ini menarik sekali nih ya. Nah, kembali lagi ke Pak Handaka nih. Sebagai perusahaan pengembang properti terdepan di Indonesia ya Pak ya, kalau misalnya kita mau menjadi market leader gitu, tentunya kita juga mesti think outside the box gitu kan ya Pak ya. Salah satu contohnya aja, biasanya orang kan tahu mall itu kan leasing, ada lagi mall yang strata title, ya kita bisa sebut dengan trade mall lah. Nah, orang kalau hanya bikin trade mall biasa aja, itu orang jadi boring ya. Makanya kita mempunyai satu pengarahan yang beda. Misalnya kita punya tool mall disebutnya, atau juga ya bisa kita sebut tekstil mall lah. Nah pemirsa, sekarang rekan kami Sabrina sudah berada di salah satu trade mall yang dibuat atau dikembangkan oleh Agung Podomoro Land. Ya silakan Sabrina. Hai Syara, sekarang saya sudah berada di Lini Tafas Trade Center. Sama seperti pusat-pusat perbelanjaan milik Agung Podomoro Land lainnya, tempat saya berada sekarang terlihat berbeda dan istimewa. Di sini berbagai tokonya menjual berbagai macam tools. Lini Tafas Trade Center yang berada di Jalan Hayam Wuruk ini memang pusat belanja khusus alat-alat berat. Kalau ke daerah Pluit, Jakarta Utara, kita akan menemui Emporium Pluit Mall. Ini adalah pusat perbelanjaan berkonsep one-stop lifestyle shopping. Di luar Jakarta,
Agung Podomoro Land juga punya pusat perbelanjaan Festival Citylink. Berada di Jalan Peta Bandung, perpaduan antara pusat perbelanjaan, hotel bintang 2 dan 4, serta convention room ini menjadi sebuah lifestyle center. Bahkan di luar Jawa pun, Agung Podomoro Land hadir lewat The Plaza Balikpapan di Kalimantan Timur. Pusat perbelanjaan ini menyediakan kebutuhan seluruh keluarga dengan 3 lantai yang berisi tenan-tenan terkenal. Meskipun namanya pusat perbelanjaan, namun fungsinya telah berkembang menjadi tempat rekreasi dan sosialisasi. Dan itulah yang disediakan oleh Agung Podomoro Land pada setiap pusat perbelanjaannya. Nah, itu tadi tuh ya Pak ya, adalah street mall dari Agung Podomoro Land. Tapi memang konsepnya ini menarik sekali ya Pak ya. Nah, ini kita kembali lagi nih ke Pak Irwan. Pak, kalau misalnya kita punya tim yang bagus gitu kan, tentunya kan kita ingin mempertahankan, ya kan? Kira-kira apa sih tipsnya supaya para pekerja itu loyal dengan kita? Sebetulnya yang pertama sense of belonging-nya harus benar-benar kita rasakan bersama. Rasa memiliki juga rasa ya Pak ya? memiliki sangat tinggi. Dan itu bisa terjadi kalau kita melakukan planning yang saya katakan tadi bersama. Dan juga melihat challenges-challenges ke depan secara bersama. Dan lebih penting lagi, mereka bisa voice opini mereka secara lugas dan secara sangat transparan tanpa berpikir akan ada embel-embel di belakangnya. Jadi reward sistemnya pun sangat transparan. Ya, ini menarik sekali nih ya Pak ya. Wah pemirsa, sebenarnya masih banyak sekali nih ilmu yang bisa kita dapatkan dari Bapak Irwan Dhani Musri dan juga Bapak Handaka Santosa. Tapi setelah jeda yang satu ini, tetap bersama kami. Seiring langkah membangun negeri, pengalaman telah kuatkan kami. Senantiasa membangun dengan hati dalam kebersamaan dan harmoni. Kebutuhan Anda, kekuatan kami. Keluarga tumbuh kokoh abadi. Kesetiaan kami dari hati. Agung Podomoro untuk harmoni. Wujudkan mimpi bersama kami. Agung Podomoro untuk harmoni. Agung Podomoro untuk harmoni. Ya pemirsa, masih di One Fine Day dan tentunya kita juga masih membahas tentang bagaimana mengembangkan bisnis dengan menggunakan marketing strategi yang tepat. Nah ini saya mau bertanya lagi nih ya Pak ya, mungkin ke Pak Irwan dulu nih Pak. Sebenarnya apa sih tantangan untuk tahun 2013 ini? Kita harus melihat planning yang berjalan ini, apa yang kita planning sebelumnya, apa yang sudah dicapai atau apa yang belum. Dengan melakukan apa yang belum kalau masih ada, disitulah kita taruh di lini yang pertama. Jadi tetap we are close to the market, karena market itu sebagai leadernya sendiri. Kedua, we'll go deep, bukan go wide. Kita harus continue fokus. Sebenarnya kita lihatnya bukan tantangan, tapi kita hanya mempersiapkan kita dengan kondisi market yang akan datang. Nah sekarang ke Pak Handaka nih. Kalau saya melihat memang tantangan banyak sekali. Ya. Cuman di balik tantangan ini tentunya banyak peluang yang kita masih bisa raih. Betul. Kita bicara aja secara internasional lah, secara global kita tahu dengan keadaan Eropa yang belum pulih tentunya akan ada efek ke Indonesia di dalam bisnis. Kemudian hal yang lain adalah kita tahu bahwa listrik 2013 mau naik ya. Tapi itu semua jangan menjadi fokus kita, tapi kita lihat juga peluang-peluang yang ada. Karena apa? Karena kita tahu demand-nya itu masih banyak sekali. Makanya di tahun 2013 kita akan membangun beberapa lagi gedung yang malahan merupakan satu supply yang cukup besar lah ke market nantinya. Ini luar biasa sekali ya. Nah ini kembali lagi nih Pak ke Pak Irwan. Nah ini bagaimana sih cara Pak Irwan mengatur strategi untuk memperluas bisnis jam tangannya? Well, tentunya kita we study the market pertama itu. Yeah. Conventional marketing strategi harus terlaksana terus, media, newspapers dan sebagainya. Tapi tentu social media adalah satu yang tantangan yang baru.
ini juga kita harus sangat berinovasi. Yang lebih dalam lagi adalah evolution yang baru based on the success of the product. Nah, kembali lagi nih ke Pak Handaka. Kira-kira strategi seperti apa nih, Pak? Kami akan tetap fokus di properti. Selain kita fokus, kemudian kita juga akan lebih mempercepat pengembangan ke arah luar Pulau Jawa. Dan beberapa hal yang kita perlu perhatikan adalah mengenai memperhatikan bagaimana konsumen kita ini bisa lebih efisien. Jadi kalau sekarang ini kita udah memiliki super blok, ternyata konsumen ini bisa tinggal di situ, bisa berusaha di situ, dan bisa rekreasi di situ, jadi semuanya bisa dicapai. Dan itu jadi praktis buat konsumen. Betul, ya, Pak, makanya dan kami tentunya akan lebih memperbanyak super blok kami ini. Nah, pemirsa, sekarang saya juga mau mengajak Anda untuk melihat contoh dari super blok milik Agung Podomoro Land. Langsung saja kita hubungi Sabrina ya. Syara dan juga pemirsa, sekarang saya berada di Senayan City. Ini adalah salah satu contoh super blok yang dikembangkan oleh Agung Podomoro Land yang bertujuan untuk meminimalkan penggunaan waktu, biaya, dan juga tenaga dalam mobilisasi. Sebab semua kegiatan dapat dilakukan dalam satu kawasan saja. Senayan City, selain memiliki world class shopping mall yang terkenal, di atas lahan seluas 53.000 meter persegi ini juga terdapat satu tower apartemen mewah dan 2 modern office tower. Super Blok Agung Podomoro Land juga hadir di Jalan Dr. Satrio Kuningan, Jakarta Selatan. Kuningan City yang eksklusif hadir dari inspirasi Orchard Road di Singapura. Di dalamnya terdapat hunian bernuansa Bali modern dan pasar residence, serta oval office tower dan sebuah pusat perbelanjaan. Di wilayah utara Jakarta, terdapat Green Bay Pluit. Keistimewaan Super Blok prestisius ini terletak pada perpaduan taman yang hijau dengan laut. Konsep Go Green dengan 40% area hijau, lengkap dengan taman bunga yang cantik, menjadi ciri khas Green Lake Sunter. CBD ini memiliki 2 tower apartemen, juga shopping arcade bagi yang mau berinvestasi bisnis. Dan super blok terbesar yang menjadi flagship Agung Podomoro Group hadir di Jakarta Barat, yaitu Podomoro City. Sebuah tunnel tersedia untuk menghubung ke apartemen, 85 shopping arcade, Central Park Mall, perkantoran APL Tower, Tribeca Park, dan Hotel Bintang 5, Pullman Jakarta Central Park, sehingga bisa dijangkau dengan berjalan kaki. Kehadiran super blok ini memang memudahkan mobilitas para penghuni. Saya Sabrina melaporkan dari Senayan City. Nah, itu dia tadi ya Pak ya, kemudahan tinggal di daerah super blok atau kita sebut mixed use ya Pak ya. Nah, kira-kira nih di tahun 2013, planning ke depannya apa nih Agung Podomoro Land? Beberapa teman bilang bahwa Agung Podomoro Land ini adalah supermarket. Kenapa gitu? Karena kita menjual mulai dari ruko, perkantoran, apartemen, landed house, mall, trade mall, dan hotel. Jadi kita sekarang juga mempersiapkan yang disebut SOHO atau small office, home office, jadi Anda bisa berkantor, bisa tinggal di situ. Selain itu, kita juga lebih fokus sekarang kepada resort dan hotel. Dan kalau begitu, kita juga mau mengajak pemirsa di rumah untuk melihat seperti apa sih resort dan hotel milik Agung Podomoro Land. Langsung saja kita kembali lagi ke Sabrina. Hai Syara, sekarang saya sedang menikmati udara sejuk dan pemandangan indah di sekitar kawasan Gadok, Ciawi, Jawa Barat. Nah pemirsa, kira-kira suasana seperti ini yang bisa Anda rasakan apabila berlibur di hotel dan resort yang dikembangkan oleh Agung Podomoro Land. Yang terdekat dari Jakarta ada di Ciawi. Di sini ada Vimala Hills Villa and Resort. Di dalam resort tematik yang terintegrasi ini, terdapat villa, townhouse, area komersial, taman rekreasi, serta Pullman Hotel yang siap memanjakan Anda yang menginginkan suasana santai untuk menyeimbangkan tubuh, jiwa, dan pikiran. Kalau Bali yang menjadi tujuan Anda, nikmati liburan di Sofitel Hotel dari Accor Group, terletak di kawasan Nusa Dua. Hotel Bintang 5 yang dikelola oleh Accor Hotel Chain ini, Pullman Jakarta Central Park, terletak di dalam kawasan Super Blok Podomoro City yang memudahkan para tamu memenuhi berbagai kebutuhannya. Berlibur jadi lebih mudah dengan hadirnya hotel dan resort dari Agung Podomoro Land. Saya Sabrina melaporkan untuk One Fine Day. Ya, terima kasih Sabrina. Waduh, ternyata memang ya Pak ya, One Fine Day kali ini kita diajak keliling propertisnya Agung Podomoro Land oleh Sabrina. Nah, sekarang saya juga mau bertanya kembali ke Pak Irwan nih Pak. Sebenarnya
tren marketing di tahun 2013 ini seperti apa sih? Tentunya kita untuk marketing kita harus work on our CRM based customers. Biasanya loyal customers itu ataupun your biggest turnover itu bisa didapatkan oleh hanya certain group of consumers. Di sini kita harus concentrate di sana dalam melakukan marketing di tahun yang akan datang. Dan jangan lupa social media, it's very important. Yeah. Penetrasinya masih rendah di Indonesia, tapi growth-nya sangat tinggi dan sangat efektif. So kita mempersiapkan tim sekarang di perusahaan kami yang akan fokus membuild social media scene di perusahaan kami. Ya, terima kasih ya Pak sudah berbagi waktunya di sini. Ya pemirsa, saya juga mau mengingatkan Anda untuk memfollow Twitter account kami di @onefanda_tv karena Anda bisa memenangkan 2 buah jam tangan Revel dari Time International. Nah, pertanyaan untuk kuis pada malam hari ini adalah, di kota mana Agung Podomoro Land mengembangkan Festival Citylink? Nah, langsung saja tweet jawaban Anda ke @onefanda_tv sekarang juga. Ya, mengutip ucapan Benjamin Franklin, salah seorang pendiri Amerika Serikat yang mengatakan, "Without continual growth and progress, such words as improvement, achievement, and success have no meaning." Saya Syara Firisya undur diri, selamat malam. Strawberry lips shining in the summer sun. Canary tips glowing there for everyone. You fell asleep under the cherry tree. La 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 la. It's a beautiful world and we're all here. Your winter skin warming in the summer sun. When I'm within, you will stay forever young. You fell asleep under the cherry tree. It's time to wake up. The moon is high above you. We're all here 'cause we love you. And when you're finally open your eyes and ears, you'll see and you'll hear us sing. La 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 la. It's a beautiful world and we're all here. La 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 la. It's a beautiful world and we're all here. La la la.